Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Per hari ini Selasa 30 April kami akan menyampaikan update terkait pencairan tunjangan dan gaji ya untuk rekan-rekan guru Bapak Ibu. Ada tiga jenis. Yang pertama terkait rapelan kenaikan gaji ya, yang Januari Februari itu masih banyak daerah yang belum terbayarkan. Per hari ini kami akan sampaikan update-nya. Terus pencairan triwulan 1, tunjangan sertifikasi guru triwulan 1. Untuk triwulan 1 terpantau sudah banyak daerah yang melakukan pencairan ya. Pertama Kabupaten Siak, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Baru Batubara Sumut, Muara Enim, Kabupaten Sukoharjo, kemudian PNS Kabupaten Bogor, SMK Jatim, Kabupaten Lebak, Maluku Tengah, Kabupaten Batubara Sumut, Muara Enim. Ya, ini double ya. Nah, ini beberapa daerah yang terpantau sudah pencairan, dan memang untuk triwulan 1 memang sudah banyak pencairan yang dilakukan oleh daerah. Nah, Bapak Ibu yang sudah terbit SKTP-nya itu tinggal nunggu saja beberapa hari atau mungkin pekan ya, itu akan pencairan juga di daerahnya. Yang penting SKTP-nya sudah terbit. Ini untuk tunjangan profesi guru triwulan 1. Selanjutnya, untuk Kemenak juga ya, triwulan 1 itu tidak diragukan lagi karena memang Kemenak lebih awal pencairannya itu per bulan bisa. Selanjutnya terkait rapelan gaji ya Januari Februari itu juga terpantau sudah banyak daerah yang melakukan, dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada juga daerah yang belum melakukan pencairan rapelan kekurangan gaji Januari Februari setelah kenaikan 8%. Nah, daerah-daerah yang sudah melakukan pencairan ini kami sampaikan listnya. Yang pertama Kuala Kapuas, Kerinci, Kolaka, Natuna, Takalar, Simalungun, kemudian Palembang, Lombok Tengah, Trokan Hulu, Tulung Agung, Bima, Seruyan, kemudian Oki, Nias, Rokan Hulu, Surabaya. Nah, ini Bapak Ibu ya, daerah-daerah yang terpantau sudah pencairan kekurangan rapelan kekurangan gaji Januari Februari yang belum dibayarkan 8% itu. Nah, bagaimana dengan di daerahnya? Boleh disebutkan di kolom komentar daerahnya dan perkembangannya apakah sudah cair atau belum Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan bahas satu pertanyaan yang masih nyambung terkait dengan tunjangan sertifikasi guru juga. Nah, di sini disebutkan bagaimana regulasi pusat tentang TPP. TPP kan ini adalah tambahan penghasilan pegawai yang itu sumbernya dari tambahan sumbernya dari anggaran daerah atau APBD. Nah, apakah guru sertifikasi yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi itu bisa diberikan TPP oleh daerah? Artinya apakah tidak menabrak aturan atau ada tidak penjelasan dari Kemdikbud tentang ini? Nah, ternyata Bapak Ibu Kementerian Pendidikan itu sudah pernah mengeluarkan edaran bahwa guru sertifikasi itu bisa dapat TPP karena sumber anggarannya berbeda. Ya, sumber anggarannya berbeda. Nah, berikut ini kita bahas edaran dari Kementerian Pendidikan. Nah, terkait TPP ini Bapak Ibu ya, kan ada menanyakan juga apakah bisa guru dapat TPP, kan sudah dapat tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi. Nah, terkait hal ini Bapak Ibu, sejak tahun 2022, Dirjen GTK Kemdikbud itu mengeluarkan edaran ya yang diperuntukkan untuk gubernur, wali kota, dan bupati. Di sini menjelaskan bahwa dibedakan antara tunjangan profesi guru dengan TPP yang tadi kita bahas. Disebutkan bahwa TPP itu di sini ya kita sebutkan, kita perhatikan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Tamsil dan TPP memiliki indikator, kriteria penerima, dan sumber anggaran berbeda. Itu kesimpulannya. Jadi memang sumber anggarannya berbeda. Kalau tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi itu atau Tamsil itu dari APBN Bapak Ibu. Yang ditransfer dari pusat itu biasanya melalui DAK non fisik ya, dan alokasi khusus non fisik ditransfer ke daerah. Jadi dari APBN. Kalau TPP itu dari daerah APBD, sehingga
besarannya berbeda-beda setiap daerah. Nah, karena sumber anggaran yang berbeda, maka dimungkinkan guru itu mendapatkan keduanya. Bisa dapat tunjangan profesi dan juga bisa dapat TPP, Bapak Ibu, karena sumber anggarannya berbeda. Di sini disebutkan indikator, kriteria penerima, dan sumber anggarannya berbeda, Bapak Ibu, ya. Jadi sejak 2022 edaran ini sudah keluar, karena pada saat itu banyak guru-guru yang sampai demonstrasi di daerahnya karena tidak dapat TPP dengan alasan sudah mendapatkan tunjangan profesi. Nah, akhirnya Kemdikbud mengeluarkan edaran ini, ya. Jadi secara anggaran itu bisa saja guru dapat TPP. Tapi kembali ke kebijakan daerahnya memang, ya, karena daerah yang anggaran daerah maka kebijakannya itu dari kepala daerahnya. Nah, disinilah berbeda-beda. Ada yang daerah yang memang memberikan TPP kepada guru tanpa melihat sertifikasi atau tidak, disamakan dengan ASN struktural. Ada juga daerah yang kami lihat, khusus untuk guru yang sertifikasi, tidak diberikan TPP. Nah, seperti itu. Tapi struktural diberikan. Nah, mungkin menyesuaikan anggarannya. Lagi-lagi tergantung anggaran dan kebijakan kepala daerah seperti itu. Nah, itulah sehingga tadi kita lihat komentar dari teman-teman guru itu beragam, ya. Ada sampai 4 juta, ada yang 1 juta. Lagi-lagi variatif beragam karena menyesuaikan dengan APBD daerah, Bapak Ibu. Ya, demikian pembahasan ringkas kita hari ini. Semoga ini bisa menjadi tambahan informasi dan bisa menjadi wadah sharing untuk para guru di Indonesia. Kami harapkan teman-teman guru yang nonton video ini boleh cantumkan di kolom komentar bagaimana TPP di daerahnya. Apakah memang ada atau tidak? Kalau ada mungkin boleh dikasih di-share ya berapa besarannya untuk diketahui teman-teman guru. Jadi teman-teman calon guru nantinya, nah ini bisa jadi pertimbangan juga nih ketika mendaftar CPNS misalnya. Nah, jadi boleh target-target daerah yang TPP-nya tinggi. Ya, tidak ada salahnya. Pragmatis itu sah-sah saja. Tidak masalah. Selagi ketika menjadi guru, idealisme sebagai guru tetap dipertahankan. Seperti itu. Kadang memang pragmatisme dan idealisme itu harus berjalan bersamaan. Seperti itu. Tapi upayakan sebaiknya idealisme tetap menjadi tingkatan teratas. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, dari pembahasan kita tadi, salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan subscriber terkait regulasi TPP, apakah bisa diberikan untuk guru sertifikasi, ini terjawab Bapak Ibu ya. Kita sudah menjawabnya berdasarkan edaran resmi dari Kemdikbud. Jadi itu bisa menjadi pedoman, dan edaran ini sebenarnya dikeluarkan sudah beberapa bulan yang lalu. Karena memang pada saat itu sempat terjadi polemik di daerah, bahkan banyak demonstrasi dari guru-guru di daerah karena tidak diberikan TPP dengan alasan bahwa sudah ada tunjangan sertifikasinya. Dan dari edaran Kemdikbud ini memberikan pencerahan untuk semua pihak tentunya. Oke, kita diskusi di kolom komentar Bapak Ibu, silakan dikoreksi jika ada yang kami sampaikan yang menurut Bapak Ibu keliru. Silakan dikoreksi di kolom komentar. Kita diskusi di sana, kita sharing informasi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.